Kamu bentar lagi bebas. Tapi bang, gitu ya. Halo semuanya, balik lagi nih bareng Angie di Rasio Liar. Di sini Angie bakal nemenin kalian semua buat ngebahas hal-hal menarik mengenai hukum, seputar hukum, yakni yang lagi viral banget di Indonesia, yaitu kasus prank sampah sembako yang berisikan sampah. Pasti kalian semua udah tahu kan, itu dilakukan oleh salah satu YouTuber di Indonesia. Belakangan ini YouTuber tuh saling berlomba-lomba gitu untuk menaikkan jumlah viewers ataupun subscriber. Namun sayangnya bukan lagi konten-konten yang bermanfaat yang diberikan oleh sebagian YouTuber ini atau salah satu YouTuber ini gitu. Untuk menarik perhatian banyak orang, justru mereka melakukan ya konten-konten prank yang justru merugikan orang lain. Kita perlu tahu dulu nih, apa itu prank sendiri, dimana definisi prank yang ada di laman Dictionary of Cambridge dapat diartikan sebagai tipuan atau perbuatan jahil seseorang terhadap seseorang dengan tujuan untuk menjadikan seseorang tersebut bahan candaan atau guyonan tetapi tidak menyebabkan bahaya. Pasti semua pada nanya dong, bagaimana lalu sanksi hukum jika YouTuber ini mengunggah video dan korban merasa dirugikan gitu. Oke, langsung aja nih. Yang pertama, tindakan YouTuber ini dapat kita kategorikan sebagai tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa yang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau paling pidana denda paling banyak Rp4.500. Lalu yang kedua, mengenai penghinaan dan pencemaran di media elektronik yang sedang kita ramai perbincangkan saat ini, yang ini telah diatur sebenarnya dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, di mana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan garing atau mentransmisikan dan garing atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan garing atau pencemaran nama baik. Di sini pidananya 4 tahun dan denda paling banyak Rp750 juta, guys. Lalu selanjutnya, hal ini juga diatur dalam pasal 36 Junto 51 ayat 2 Undang-Undang ITE. Berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dipidana dengan pidana paling lama 12 tahun dan denda 12 miliar. Lalu bagaimana nih agar pelaku dapat dijerat pidana? Sebenarnya pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini merupakan delik aduan, teman-teman. Pasti banyak juga nih yang nanya, delik aduan apa sih gitu kan? Oke, delik aduan adalah delik yang hanya dapat diproses ketika atau apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana tersebut atau korban yang merasa dirugikan. Menurut R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada halaman 88, delik aduan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, delik aduan yang bersifat absolut dan delik aduan yang bersifat relatif. Delik aduan yang bersifat absolut dilakukan hanya ketika ada pengaduan terhadap tindak pidana ini, yaitu dari korban itu sendiri, termasuk dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ya, maksudnya juga 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu masuk ke delik aduan absolut. Jadi teman-teman, untuk dapat diprosesnya suatu tindakan pidana mengenai pencemaran nama baik, baik secara media elektronik atau langsung, maka dilakukan delik aduan. Lalu bagaimana caranya korban untuk melaporkan atau mengadukan tindakan pidana yang merasa korban dirugikan gitu? Yang pertama adalah orang yang merasa dirugikan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya harus datang langsung membuat laporan kejadian kepada penyidik Polri pada unit atau bagian cybercrime atau kepada penyidik PPNS, pejabat pegawai negeri sipil pada subdirektorat kementerian
komunikasi dan informatika. Selanjutnya, penyidik akan melakukan penyelidikan yang dapat dilanjutkan dalam proses hukum acara pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ITE itu sendiri, teman-teman. Selanjutnya nih, teman-teman, setelah proses penyidikan selesai, maka berkas perkara oleh penyidik akan dilimpahkan kepada penuntut umum. Maka dari itu, penuntut umum akan melakukan tuntutannya dan seterusnya. Maka untuk memberikan menjadikan ini merupakan suatu tindak pidana, maka ini harus ada delik aduan dari si korban atau orang yang merasa dirugikan akibat video itu, teman-teman. Gitu. Jadinya ya sebenarnya walaupun ini cuma delik aduan, atau kalau juga korban mau ngaduin gitu kan, ya kita juga harus hati-hati nih buat konten atau video-video yang memang dapat merugikan orang lain gitu. Jangan sampai video-video yang kita buat atau video-video yang kita unggah ke sosial media itu menyebabkan ya ketersinggungan terhadap orang lain ataupun menyebabkan hal-hal yang berdampak negatif untuk kedepannya, teman-teman. Jadi buat kalian semua, menjaga dirilah untuk tidak melakukan hal-hal negatif, apalagi kan ya sekarang kita lagi di tengah pandemi yang luar biasa ini. Kita harus ya banyak-banyak introspeksi dirilah untuk menjadi lebih baik lagi, teman. Jadi sekian ya, teman-teman. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian untuk menambah wawasan kalian mengenai hukum itu sendiri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.